Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Mauritania adalah negara yang membentang seluas 1.030.000 km persegi, di mana sekitar 3/4 dari luas daratannya adalah gurun pasir. Karena itu, tidaklah berlebihan jika negara ini disebut sebagai negeri gurun pasir. Di sini, di bawah terik matahari yang mengirimkan gelombang panas tanpa ampun, hamparan pasir berwarna keemasan, seolah terhampar tiada akhir, layaknya lautan tanpa ujung, menjelma sebagai perwujudan dari kekosongan yang abadi. Kendati demikian, Mauritania bukan sekedar gurun tandus. Lebih dari itu, ia adalah tempat di mana kehidupan menemukan cara untuk bertahan, meski berada tepat di tengah kebuasan alam. Mauritania adalah bagian dari gurun terbesar di dunia, yaitu Gurun Sahara, yang membentang seluas 9,4 juta kilometer persegi, dan mencakup 10 negara yang berbeda, termasuk Aljazair, Chad, Mesir, Libya, Mali, Maroko, Niger, Sudan, Tunisia, dan tentu saja Mauritania. Ini berarti luas Gurun Sahara setara dengan luas Cina dan Amerika Serikat, termasuk Hawaii dan Alaska. Gurun Sahara merupakan gurun panas terbesar, dan dikenal sebagai wilayah paling sepi di dunia karena cuaca dan kondisinya yang sangat ekstrim. Kendati demikian, wilayah ini bukan berarti tidak menampung kehidupan. Di balik gemuruh sunyi hamparan gurun ini, tersembunyi kisah-kisah komunitas yang sangat tangguh, bahkan nyaris seperti fiksi dalam kenyataan. Mereka bertahan hidup dengan menghormati dan memahami kerasnya gurun, berkelana dengan iringan unta serta ternak, menjalin harmoni dengan setiap hembusan angin, serta setiap butiran pasir yang berterbangan. Mauritania ibarat sebuah manifestasi dari kekuatan dan keteguhan, suatu tempat yang menguji batas kemanusiaan, yang memberikan pelajaran tentang ketenangan, keteguhan, serta keabadian dalam keheningan. Mauritania adalah rumah bagi beragam budaya nomaden, yang telah mendiami wilayah gurun luas tersebut selama berabad-abad. Suku gurun ini, yang terkenal dengan gaya hidup mengembara serta tradisi nenek moyang yang mengakar kuat, menawarkan gambaran unik tentang dunia yang tampaknya telah tertinggal dalam sejarah. Salah satu suku nomaden paling ikonik di Mauritania dan Gurun Sahara pada umumnya, adalah suku Tuareg. Mereka dikenal ahli dalam navigasi gurun serta bertahan hidup dalam kondisi ekstrim. Cara hidup mereka, didasarkan pada peternakan serta perdagangan karavan jarak jauh menggunakan unta, yang mendapat julukan sebagai kapal gurun. Mereka mengangkut garam, emas, dan barang-barang lainnya melintasi hamparan luas gurun pasir. Suku Tuareg merupakan masyarakat matrilineal, yang berarti bahwa warisan dan wewenang diwariskan dari ibu kepada anak perempuannya. Budaya mereka sangat kaya akan puisi serta musik, dan tamasyek, bahasa mereka adalah bagian mendasar dari identitas mereka. Meskipun mereka menghadapi tantangan akibat modernisasi serta konflik di wilayah tersebut, suku Tuareg tetap mempertahankan tradisi serta gaya hidup nomaden di bukit pasir gurun yang sangat luas. Umumnya, mereka dapat dikenali dengan pakaian khas berwarna biru nila. Pakaian ini disebut dara atau bobo, sebuah gaun panjang dan longgar yang dipadukan dengan kerudung kain yang digunakan sebagai sorban. Pakaian ini diyakini berasal dari suku Halpular.
Kendati demikian, suku Tuareglah yang mengadopsi serta mempopulerkan pakaian ini, sehingga orang-orang yang mengenakan pakaian ini dijuluki sebagai pria biru, sebuah nama yang akhirnya menjadi identitas yang melekat pada mereka. Diperkirakan, asal-usul pakaian ini berasal dari sekitar abad ke-7 dan 8, hingga masa-masa awal perdagangan Trans-Sahara, antara Sub-Sahara dan Afrika Utara. Selama era perdagangan Trans-Sahara, pusat-pusat perdagangan baru bermunculan di pinggiran gurun pasir, dan berbagai kelompok etnis memperdagangkan barang-barang yang banyak diminati di seluruh Afrika Utara, seperti rempah-rempah, mineral, hewan, serta tekstil. Selama berabad-abad, perdagangan ini membawa banyak kelompok berbeda ke Mauritania, termasuk suku Tuareg yang nomaden dari timur laut, suku Haratin dari tenggara, dan suku Halpular dari selatan. Ketika kelompok-kelompok berbeda ini menetap berdampingan dengan suku Berber, yang telah tinggal di Mauritania sejak abad ketiga, muncullah beragam budaya dan tradisi baru. Salah satunya adalah menciptakan pakaian lengan panjang dan lebar yang hari ini dikenal sebagai boubou. Sebagian penduduk setempat berpandangan bahwa pakaian tersebut adalah lambang sifat pemalu dan rendah hati. Namun, sebagian besar orang berpandangan bahwa fungsi dasar pakaian ini adalah untuk melindungi diri dari sinar matahari, serta badai pasir yang sering terjadi di wilayah ini. Beberapa lagi ada yang berpendapat bahwa gaya dan bentuk boubou yang khas tidak hanya memungkinkan aliran udara yang tepat di lingkungan yang sangat ekstrim, tetapi juga membantu mereka yang mendiami wilayah ini untuk menghemat air tubuh di tengah gurun. Saat ini, dengan semakin banyaknya orang yang menetap di kota-kota besar serta gaya fashion yang cenderung berkiblat ke barat, pakaian yang menjadi khas suku nomaden Sahara ini, sebagian besar telah menjadi peninggalan dari masa lalu. Kendati demikian, di Mauritania, di mana sebagian besar pria mengenakan boubou dalam nuansa biru yang menawan, pakaian ini masih tetap hidup dan agaknya akan bertahan cukup lama. Selain suku Tuareg, suku penting lainnya yang mendiami kawasan Mauritania adalah suku Haratin, yang secara historis bekerja sebagai penggembala dan petani. Meski tidak nomaden dalam arti sebenarnya, tetapi kehidupan mereka berakar kuat pada budaya gurun. Mereka berperan penting dalam penciptaan oasis dan sistem irigasi yang memungkinkan pertanian di lingkungan yang sangat gersang ini. Selain itu, banyak Haratin yang bekerja sebagai unta pengangkut dan memainkan peran penting dalam perekonomian wilayah tersebut. Karena itu, kontribusi mereka terhadap masyarakat dan budaya Mauritania tidak bisa dianggap remeh. Selain dua suku tadi, suku Mur adalah kelompok etnis nomaden dan semi-nomaden yang juga ditemukan di Mauritania. Mereka menjalani hidup tradisional yang melibatkan ternak, termasuk unta dan kuda, serta perdagangan karavan. Suku Mur dikenal karena keahlian menunggang kuda, serta kemampuannya mengarungi gurun yang luas. Kebanyakan orang Mur menganut agama Islam, dan budaya mereka dipengaruhi oleh campuran tradisi Afrika dan Arab. Musik mereka, seperti musik Arab Andalusia, dihargai di seluruh wilayah dan telah menjadi simbol warisan budaya mereka. Pada akhirnya, terlepas dari kerasnya kondisi alam Mauritania, ia tetaplah bisa menjadi rumah bagi beragam suku, yang menyajikan kekayaan budaya dan tradisi. Kendati demikian, terlepas dari keindahan dan kekayaan budaya suku nomaden Mauritania, mereka menghadapi berbagai tantangan modernisasi. Di Mauritania, di mana seperempat penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan, terdapat banyak hal yang perlu dikhawatirkan. Perubahan iklim,
degradasi lingkungan, kelangkaan air, musim paceklik yang berkepanjangan antara tanam dan panen yang dapat berlangsung selama 6 bulan, menyebabkan banyak orang mengalami kesulitan dalam mendapatkan makanan. Selain itu, diskriminasi dan marginalisasi sosial juga merupakan masalah yang terus-menerus terjadi di Mauritania, terutama bagi komunitas kulit hitam serta Buddha seperti Haratin. Karena itu, pemerintah dan masyarakat Mauritania perlu mengambil langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan ini. Meski demikian, masih banyak yang harus dilakukan untuk menjamin kesetaraan serta penghormatan terhadap hak-hak semua suku serta kelompok etnis di negara tersebut. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya.